Pujiani berusia 55 tahun. Dia seorang dokter gigi senior dan sehari-hari bertugas di Poli Gigi di Puskesmas di Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah. Selain praktek di puskesmas, dokter gigi Pujiani juga membuka praktek di sebuah ruko miliknya di Jalan Diponegoro yang tidak jauh dari rumahnya yang berlokasi di Desa Kalierang, Bumi Ayu. Di rumah itu, ibu dokter tinggal bersama suaminya, Hoyen, anak-anak mereka, dan seorang ART. Di tengah kesibukannya, ibu dokter rajin beribadah, juga rutin menjaga kebugaran. Biasanya pagi-pagi dia sudah bangun dan berolahraga jalan kaki, lalu mampir di gereja yang berada tidak jauh dari rumahnya. Seperti juga pada Sabtu 27 November 2010 pukul 4:30 pagi, Pujiani sudah bersiap-siap untuk jalan pagi. Dengan mengenakan pakaian olahraga, dia membuka pintu depan lalu keluar. Tapi belum sempat berolahraga, dirinya mendadak jatuh terkapar di depan pintu rumah. Pagi yang ganjil, warga desa Kalierang mulai beraktivitas. Sebagian sudah berada di luar rumah. Tiba-tiba keheningan pagi pecah oleh suara letusan keras. Warga terkejut. Mereka lihat ada pria bersepeda motor yang tancap gas dari arah rumah dokter gigi Pujiani. Yang lebih mengejutkan lagi, warga melihat ibu dokter terkapar di depan pintu rumahnya. Bergegas warga menghampiri, mencoba membangunkan Pujiani, tapi wanita itu tidak bergerak. Ada lubang di dadanya meski tidak ada darah. Warga yang curiga ada sesuatu yang tidak wajar segera melaporkan hal itu kepada Polsek Bumi Ayu. Dokter gigi Pujiani dilarikan ke RSUD Bumi Ayu. Hasil visum menunjukkan dirinya tewas akibat ditembak. Sebutir peluru bersarang di dada kirinya. Polisi yang sudah mengamankan TKP menanyai keluarga dokter gigi Pujiani. Anak-anak dan ART yang syok tidak tahu siapa yang menembak ibu dokter. Setahu mereka, Pujiani tidak punya musuh. Sementara itu, Hoyen, suami ibu dokter, tidak di rumah karena sedang berada di luar kota. Malamnya, jenazah dokter gigi Pujiani disemayamkan di Gedung Adi Guna, Purwokerto. Duka mendalam melanda keluarga yang terguncang dengan kepergian mendadak ibu dokter. Hoyen sang suami dengan setia duduk di samping peti mati sang istri. Polisi melakukan investigasi dan menanyai warga sekitar. Beberapa saksi mengatakan sebelum terjadi penembakan mereka melihat pria misterius. Ada sepeda motor. Pengendaranya terlihat tergesa-gesa melaju ke arah barat sambil mengapit senapan. Dia menggunakan helm sehingga wajahnya tidak terlihat. Sebelumnya juga terlihat ada sepeda motor yang terparkir di luar rumah ibu dokter dan seseorang berdiri menghadap ke arah rumah. Demikian kata seorang saksi. Kejadian pembunuhan yang menimpa ibu dokter menggegerkan dan menyita perhatian warga Brebes, khususnya Bumi Ayu. Ibu dokter tewas di tangan eksekutor nekat dan kejam yang melakukan aksinya dengan gaya mafia, menembak tepat di depan rumah korban. Muncul dugaan pembunuhan itu bermotif persaingan bisnis. Hoyen, suami ibu dokter, seorang pengusaha jamu sukses di Brebes. Ada kemungkinan si eksekutor salah sasaran. Target sebenarnya adalah sang suami, tapi yang ditembak malah sang istri dokter gigi Pujiani. Namun semua itu hanya dugaan awal. Polisi harus melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengungkap pembunuhan itu. Dan demikianlah investigasi akhirnya membuahkan hasil. Beberapa waktu kemudian kepada pers, polisi mengumumkan mereka telah meringkus beberapa pelaku termasuk dalang pembunuhan. Sudah beberapa waktu belakangan, Ibu Cahyati alias Ica tidak hanya disibukkan oleh pekerjaan kantor yang seabrek, tapi juga ada hal lain yang bikin dirinya mumet tidak karuan. Sumber masalah adalah dokter gigi Pujiani, dan kemarahan Ica terhadap wanita itu sudah sampai ubun-ubun hingga dia memutuskan dokter gigi Pujiani harus mati. Dan untuk itu Ibu Ica perlu bantuan. Dia pun curhat kepada kenalannya, Ali Fadoli, betapa dokter gigi Pujiani terus-menerus mengganggunya, membuatnya kesal. Ica juga meratap dan mengatakan ibu dokter akan menjadikannya tumbal. Ibu dokter bahkan memaksa dirinya pindah agama mengikuti agama yang dianut ibu dokter.
Sebab itulah Ica ingin Ali Fadoli membereskan sang dokter gigi. Upahnya besar, ratusan juta. Ali Fadoli yang tersulut dengan ratapan Ibu Ica dan tergiur dengan rupiah langsung menyanggupi. Dia berjanji akan mencari orang untuk membantu melakukan pembunuhan itu. Pada Senin 15 November 2010 pukul 5 sore diadakan pertemuan pertama di rumah Ibu Ica yang berlokasi di perumahan Palem Indah di Paguyangan, Bumiayu. Pertemuan dihadiri Ibu Ica, Ali Fadoli bersama dua temannya Made dan Raden, serta Imam Prayogo yang merupakan karyawan bengkel sepeda motor milik Ibu Ica. Ibu Ica menjelaskan tentang kebiasaan ibu dokter, antara lain jalan pagi setiap hari. Saat itu kepada Imam, Made, dan Raden, Ali Fadoli selaku koordinator utama pembunuhan menunjukkan saldo tabungan BNI senilai 600 juta. Ini dana yang disiapkan Ibu Ica untuk biaya pembunuhan. Dalam pertemuan ditetapkan Raden sebagai eksekutor. Sementara itu Imam bertugas mengatur dan membantu pelarian usai eksekusi. Rencananya nanti mereka akan kabur ke Purwokerto. Esoknya, Selasa 16 November pukul 9 pagi, Ali, Imam, Raden, dan Made kembali berkumpul di rumah Ibu Ica. Kemudian dengan sepeda motor, Imam, Raden, dan Made bersama-sama menuju lokasi rumah Dokter Gigi Pujiani untuk melakukan survei. Ketiganya mondar-mandir di depan rumah Ibu Dokter untuk menentukan arah masuk dan keluar saat nanti melakukan pembunuhan. Usai melakukan survei, mereka pulang. Selama menunggu hari H tiba, Ali Fadoli CS tetap melakukan aktivitas seperti biasa, termasuk Imam yang sehari-hari bekerja mengelola bengkel motor milik Ibu Ica. 4 hari kemudian, pada siang 20 November, Ibu Ica bertemu lagi dengan Ali Fadoli untuk mematangkan rencana pembunuhan. Kemudian pada 23 November, kembali diadakan pertemuan di sebuah restoran di Tegal. Pertemuan dihadiri Ibu Ica, Ali, Raden, Made, dan Imam. Saat itu Ali menegaskan pada Ibu Ica, "Kalau terjadi sesuatu jangan kaget ya, anak buah saya sudah siap semua." Esoknya Rabu 24 November pukul 7 malam, Ali menghubungi Ibu Ica lewat telepon. Niatnya ingin melakukan eksekusi malam itu. "Si dokter gigi posisinya di mana?" tanya Ali. Ibu Ica menjawab, "Tidak tahu, saya sedang dalam perjalanan pulang dari Banjarharjo." Malam itu, eksekusi pun batal. 2 hari kemudian, pada Jumat 26 November pukul 9 malam, mereka kembali bertemu di sebuah rumah makan di Bumiayu. Kali ini pertemuan cukup ramai. Ada 7 orang yang hadir, yakni Ibu Ica, Ali, Raden, Made, Imam, dan 2 pria lainnya yang akan ikut membantu, yakni Fahrul Rozi dan Sutrisno. Hari eksekusi pun ditetapkan besok. Dan demikianlah keesokan harinya, Sabtu 27 November dini hari, Raden bersepeda motor menuju rumah Dokter Gigi Pujiani di Desa Kalierang, Bumiayu. Dia berhenti di depan rumah wanita itu. Pukul 5 pagi ketika ibu dokter keluar, Raden langsung mengangkat senapan, mengarahkannya kepada sang dokter dan dor. Peluru melesat menembus dada kiri Pujiani tepat mengenai jantung. Setelah itu Raden melarikan diri. Berita tentang diringkusnya pelaku beserta dalang pembunuhan mengejutkan keluarga Dokter Gigi Pujiani dan warga Bumiayu. Bagaimana tidak syok? Sebab sang dalang Ibu Ica bukan wanita biasa. Dia berpendidikan dan punya jabatan. Persidangan kasus pembunuhan Dokter Gigi Pujiani digelar di Pengadilan Negeri Brebes. Duduk di kursi terdakwa adalah sang dalang Cahyati alias Ica, juga Imam Prayogo dan Fahrul Rozi. Sedangkan Ali Fadoli, Raden, Made, dan Sutrisno buron. Ica lewat pengacaranya menyangkal seluruh dakwaan. Dia juga mencabut keterangan dan pengakuannya dalam BAP atau berita acara pemeriksaan yang sebelumnya telah disampaikannya kepada penyidik. Meskipun terdakwa Imam dan Fahrul mengaku Ibu Ica lah yang memerintahkan aksi pembunuhan, Ica mengatakan dakwaan itu hanyalah hasil imajinasi penyidik. Namun majelis hakim berpendapat lain. Sesuai dengan tuntutan jaksa, majelis hakim menjatuhkan vonis penjara 18 tahun kepada Ica. Menurut majelis hakim,
Ica berbelit-belit dalam memberi keterangan dan tidak kooperatif. Selain itu, majelis hakim juga menganggap tidak ada hal-hal yang bisa meringankan Ica. Mendengar vonis 18 tahun penjara itu, Ica menangis dan langsung mengatakan dirinya akan banding. Nah, di tingkat banding, hukumannya berkurang jadi 10 tahun. Namun di tingkat kasasi, vonisnya diubah lagi menjadi 15 tahun. Sementara itu, Pengadilan Negeri Brebes menjatuhkan vonis pada Imam dan Fahrur masing-masing 17 dan 10 tahun. Keduanya kemudian mengajukan banding dan kasasi dan vonis mereka berkurang masing-masing menjadi 15 dan 8 tahun. Sehubungan dengan keputusan majelis hakim, kepada media sambil menangis Cahyati menyampaikan semua yang dikatakan jaksa dan penyidik tidak benar. Demi Allah, saya tidak melakukan semua itu. Semua tuduhan kepada saya bohong. Saya tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Ica menambahkan banyak terjadi ketidakadilan. Dirinya pernah di sel selama sebulan oleh polisi meski saat itu statusnya masih sebagai saksi. Waktu itu dia sempat tidak diizinkan menghubungi siapapun termasuk keluarganya. Menurut Ica, seperti yang disampaikannya di persidangan dalam memori kasasinya, tidak masuk akal dirinya dituding sebagai dalang pembunuhan Dr. Gigi Pujiani, sebab selama ini dirinya menganggap sang dokter sebagai ibunya. Saya telah bersama dengan mendiang hidup dalam satu rumah selama 5 tahun. Dr. Gigi Pujiani seseorang yang sudah saya anggap ibu saya sendiri. Begitu juga sebaliknya, mendiang menganggap saya sebagai anak kandung sendiri. Selama hidup dan tinggal bersama kurang lebih 5 tahun, kami tidak pernah cekcok, salah paham atau bertengkar. Hubungan kami harmonis. Tingkah laku saya keseharian bersama dengan mendiang sangat baik, dan itu diakui oleh suami mendiang dan keluarga mendiang. Saya sendiri tidak mengerti dakwaan bahwa Dr. Gigi Pujiani ditembak atas perintah saya. Semua pernyataan penyidik juga jaksa penuntut umum bersifat absurd, tidak masuk akal sehat, dan bertentangan pula dengan hukum sebab tidak ada bukti-bukti pendukung. Tampaknya Ica menganggap bahwa bukti-bukti dianggap lemah karena hanya berdasarkan kesaksian 2 pelaku sedangkan pelaku lainnya buron. Ica kemudian mengatakan lagi, jiwa saya sudah hancur berkeping-keping ketika saya disangka melakukan pembunuhan secara berencana dan dituntut di muka pengadilan. Ditambah kehidupan saya sudah hancur setelah adanya putusan dari pengadilan yang tidak membebaskan atau melepaskan saya dari semua tuduhan yang tidak berdasar. Menurut Ica, rekayasa telah dilakukan dengan sangat baik oleh semua pihak yang disebutnya sebagai oknum-oknum penyidik dibantu jaksa penuntut umum yang diamini majelis hakim. Saya bukanlah seorang pembunuh. Saya adalah korban para oknum penegak hukum, yakni penyidik dan jaksa penuntut umum. Di luar sana ada orang-orang yang begitu kejam telah merekayasa saya sebagai pelaku yang seumur hidup saya tidak pernah terpikir untuk melakukannya, karena selama hidup tidak sekalipun saya pernah melanggar ketentuan hukum. Sedangkan pelaku sebenarnya dibiarkan berkeliaran dan tidak ditangkap. Aparat penegak hukum cukup puas dengan prestasi mereka dalam merekayasa perkara ini sesuai dengan harapan mereka. Tapi apapun protes Ica, hakim di tingkat kasasi telah menjatuhkan vonis padanya 15 tahun penjara. Seperti telah disebutkan, hubungan antara Dr. Gigi Pujiani dan Ica sangat dekat, sudah seperti ibu dan anak. Lalu mengapa menurut penyidik Ica tega membunuh ibu dokter? Apakah karena alasan seperti yang disampaikannya pada pelaku lainnya, bahwa ibu dokter akan menjadikannya tumbal dan memaksanya ikut agama yang dianut ibu dokter? Hasil investigasi penyidik menunjukkan hal berbeda. Motif Ica membunuh ibu dokter sesungguhnya soal uang. Hubungan ibu dokter dan Ica sangat dekat. Saking dekatnya, ibu dokter mempercayai Ica untuk mengelola uang miliknya dan meminjamkan uang senilai 3 miliar rupiah kepada Ica. Ibu dokter percaya Ica kompeten di bidang keuangan, sebab Ica yang lahir di Brebes pada Juli 1977 itu adalah sarjana ekonomi, juga menjabat sebagai pincap atau pimpinan cabang Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan atau BPR BKK Bumi Ayu di Brebes. Namun beberapa waktu berlalu, uang itu seolah raib entah kemana. Setiap kali ibu dokter meminta kembali uangnya, Ica mengelak dengan berbagai alasan. Tentunya ibu dokter tidak tinggal diam.
Meskipun dia sangat dekat dengan Icha, tapi uang tetaplah uang, apalagi jumlahnya begitu besar. Ibu dokter pun terus mendesak minta uangnya dikembalikan. Hal itulah yang bikin Icha marah, juga panik, sebab terus-menerus ditagih, hingga akhirnya dia putuskan menyelesaikan masalah itu dengan cara menyewa pembunuh bayaran untuk melenyapkan ibu dokter selamanya dari muka bumi. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.